kami akan menjelaskan hasil dari makalah kami melalui video ini dengan tema yaitu masa pubertas. Di sini akan kami bahas yaitu ada ciri-ciri pubertas, kriteria pubertas, sebab-sebab pubertas, usia pada masa pubertas, akibat perubahan pada masa pubertas, dan bahaya pada masa pubertas. Pertama yaitu ciri-ciri pubertas akan dijelaskan oleh teman kita semua yaitu Saudara Nadif. Silahkan. Saya sebagai pembahas pertama mencoba menjelaskan ciri-ciri masa puber atau dapat dikatakan dengan tanda-tanda pada masa remaja awal. Kami akan memberikan 5 contoh ciri-ciri umum yang terjadi pada masa puber. Yang pertama adalah ketidakstabilan emosi. Pada masa ini rasa empatik akan mulai muncul, begitupun juga rasa emosional mereka. Pada masa ini ia akan mulai peka terhadap lingkungannya, sehingga ia mudah sekali terbawa emosi. Seperti terkadang ia merasa senang, kemudian beberapa waktu berselang ia kemudian merasa sedih, lalu tiba-tiba juga ia merasakan stres dan sebagainya. Karena memang masa ini adalah masa di mana semakin luas jaringan sosialnya, maka dari itu ia akan mencoba untuk peka terhadap lingkungannya. Hal ini juga yang menyebabkan ketidakstabilan emosinya. Kemudian ciri-ciri yang keempat adalah kesulitan dalam menemukan status. Yang dimaksud di sini adalah di usia remaja ia akan kesulitan dalam menemukan jati diri, bahwa ia harus bersikap anak-anak atau bersikap dewasa. Karena masa remaja awal ini adalah masa transisi dari anak-anak dan dewasa. Terkadang orang lain meragukan sebuah tanggung jawab kepadanya karena dirasa ia belum cukup dewasa. Di sisi lain, orang lain juga ketika dia melakukan kesalahan, ia akan menyalahkannya dan menganggap ia masih anak-anak. Dari situlah ia merasa kebingungan atau kesulitan dalam menemukan jati dirinya. Lalu ia memilih untuk bersikap semaunya. Kemudian ciri-ciri yang kelima adalah mengalami masa kritis. Pada masa remaja awal, ia akan menemukan banyak persoalan-persoalan hidup. Jika ia mampu untuk menghadapi dan memecahkan solusinya, maka itu akan menjadi bekal yang baik untuk di masa mendatang. Sebaliknya, jika ia kurang mampu untuk menghadapi dan memecahkan solusinya, maka ia cenderung akan bergantung pada orang lain. Maka dari itu, kita dituntut untuk kritis dalam menghadapi dan memecahkan masalah. Yang kedua adalah ketertarikan kepada lawan jenis. Ciri-ciri ini mulai terlihat seiring berkembangnya organ-organ tubuh yang semakin matang di masa puber, baik sekunder maupun primer, yang juga dapat mendorong hasrat untuk melakukan pendekatan kepada lawan jenis. Seiring berkembangnya interaksi dengan lingkungan di sekitarnya, maka syaraf di otaknya akan turut berkembang, sehingga berkembang pula ketertarikan kepada lawan jenis. Ciri-ciri yang ketiga adalah semakin sempurnanya kecerdasan. Masa remaja adalah masa yang paling baik untuk mengembangkan pikiran, karena pada masa ini otak berfungsi lebih baik dibandingkan dengan masa anak-anak maupun masa dewasa yang semakin berkurang. Maka dari itu kita dituntut untuk memaksimalkan pada masa puber ini atau masa remaja awal ini untuk mengeksplor dan mengembangkan untuk bekal kita di masa mendatang. Baik, perkenalkan, nama saya Atani Fida Mughliso, NIM 18030260017. Di sini saya kelompok 6 akan membahas pembahasan kedua mengenai kriteria pubertas. Nah, yang pertama ada early adolescent. Di sini ada beberapa kriteria atau ciri. Yang pertama, krisis identitas.
kemudian jiwa yang labil, meningkatnya kemampuan verbal untuk mengekspresikan diri, kemudian pentingnya teman atau sahabat dekat, dan kemudian berkurangnya rasa hormat terhadap orang tua, bahkan cenderung berlaku kasar gitu. Kemudian menunjuk kesalahan orang tua, lalu mencari orang lain yang disayangi selain orang tua, dan kemudian cenderung untuk berlaku kekanakan, dan terdapatnya pengaruh teman sebaya terhadap hobi dan cara berpakaian. Nah, di tahapan pertama ini, di early adolescence ini, biasanya dilalui oleh anak yang berumur sekitar 17 tahun ke atas ya. Jadi di sini tuh mereka krisis identitas, mereka akan mencari identitas diri mereka akan mencari jati diri mereka seperti apa sebenarnya. Dengan jiwa yang labil, mereka mencari identitas yang belum tahu mereka seperti apa, begitu. Kemudian meningkatkan kemampuan verbal dengan mengekspresikan diri, yaitu dia akan lebih suka berkata-kata dengan menunjukkan ekspresi dirinya. Kemudian dia akan mementingkan adanya teman dekat atau sahabat di sekitar mereka. Dan terkadang juga di sini di tahapan ini anak itu ada sedikit sangat kurang rasa hormat dan terkadang bisa berlaku kasar kepada orang tua. Kemudian menunjuk kesalahan orang tua, jadi di mana-mana mereka akan menyalahkan orang tua, menunjuk orang tua ya, atas kesalahan yang mereka buat itu. Kemudian mencari orang lain yang disayangi sama orang tua. Jadi mereka akan mencari pelampiasan, mencari orang lain untuk disayangi selain orang tua mereka, karena mereka merasa orang tua sudah bukan ranahnya lagi. Kemudian cenderung untuk berlaku kanak-kanakan. Nah, di sini karena mereka tahapannya sedang krisis identitas dan dengan jiwa yang labil, maka mereka akan melakukan hal-hal yang cenderung kekanak-kanakan. Kemudian terdapat pengaruh teman sebaya terhadap hobi dan cara berpakaian. Nah, di sini sangat riskan karena beberapa remaja itu akan terpengaruh oleh teman sebayanya mengenai hobi dan cara berpakaian. Jadi lebih baik untuk para orang tua pada tahapan ini anak bisa diajarkan lebih ketat ya, karena sangat riskan terhadap anak yang di luar pantauan orang tua. Mereka akan terpengaruh oleh teman-teman sebayanya terhadap hobi dan cara berpakaian mereka. Baik, untuk pembahasan kedua yaitu ada middle adolescent. Nah, di sini ada beberapa ciri juga. Yang pertama, mengeluh tentang orang tua yang terlalu ikut campur dalam kehidupan si anak. Kemudian sangat memperhatikan penampilan, lalu berusaha untuk mendapatkan teman baru, dan tidak atau sangat kurang menghargai pendapat dari orang tua. Sering sedih atau biasa disebut moody. Lalu mulai menulis buku harian dan memperhatikan kelompok main secara selektif, kemudian kompetitif, dan mulai mengalami periode sedih karena ingin lepas dari orang tua. Nah, di sini biasanya untuk middle adolescent ini terjadi pada anak berusia 19 sampai 20 tahun. Nah, di umur ini biasanya anak itu lebih memperhatikan bagaimana lingkungan sosialnya dan bagaimana kehidupan dia di luar sana dengan cara sangat memperhatikan penampilan. Jadi si anak ini, remaja ini akan sangat memperhatikan penampilan mereka karena mereka membutuhkan pandangan baik dari orang lain. Baik. Kemudian untuk identitas untuk selanjutnya yaitu late adolescent, itu ada beberapa kriteria juga. Yang pertama, identitas diri akan menjadi lebih kuat. Kemudian kemampuan memikirkan ide. Kemudian ada pula mampu mengekspresikan perasaan dengan kata-kata. Kemudian lebih menghargai orang lain, lebih konsisten terhadap minatnya, dan bangga dengan hasil yang dicapai. Dan yang kemudian ada selera humor yang lebih berkembang. Dan yang terakhir, emosi yang lebih stabil. Nah, di late adolescent ini
di umur 21 tahun dia mulai menginjak umur mulai dewasa, seperti itu. Seperti yang sudah dijelaskan, yang akan dijelaskan itu ada umur, ada usia, yaitu usia puber itu diakhiri di umur 21 tahun. Nah, di umur late adolescent ini itu dia akan memasuki usia kedewasa ya. Jadi mereka akan sudah menemukan identitas. Jadi identitas yang mereka temukan ini sudah menjadi lebih kuat, sudah mereka yakini sebagai identitas sendiri, kemudian lebih mampu memikirkan ide yang lebih inovatif dan mengekspresikan perasaan melalui kata-kata seperti yang disebutkan sebelumnya, yaitu mulai menulis dari buku harian. Nah, di sini di late adolescent ini dari remaja ini mulai mengekspresikan perasaan melalui kata-kata dengan kata-kata. Kemudian lebih menghargai orang lain. Di step sebelumnya, di early adolescent dan middle adolescent ini ada mungkin tidak menghargai ya, sedikit dia lebih memikirkan dirinya sendiri. Nah, di late adolescent ini dia sudah lebih menghargai orang lain, dan lebih bisa mendengarkan pendapat orang lain. Kemudian lebih konsisten dengan minatnya. Maksudnya apa? Jadi tuh di sini dia lebih bisa menunjukkan dia sudah punya minat dan dia bisa berkecimpung di minat tersebut. Kemudian bangga dengan hasil yang udah dicapai, yaitu dengan tadi termasuk minatnya itu tadi. Kemudian selera humor lebih berkembang. Jadi dia humornya tuh udah nggak sereceh, nggak seremeh di tahapan early adolescent dan middle adolescent, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu emosi lebih stabil. Jadi di tahapan ini, anak dengan tahapan late adolescent ini dia akan merasakan emosi yang lebih stabil, tidak kemudian seperti middle adolescent seperti itu. Di middle adolescent disebutkan bahwa anak ini akan merasa lebih sering sedih atau mudian, seperti itu. Lebih sering moody gitu. Nah, di umur ini dia akan merasakan emosi yang lebih stabil. Dia bisa mengatur emosinya dengan baik. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dari saya cukup. Terima kasih. Baik, untuk yang selanjutnya adalah sebab-sebab pubertas. Pada sebab-sebab pubertas ini terdapat 3 kondisi yang menyebabkan pubertas. Yang pertama adalah peran kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari itu adalah organ kecil yang terdapat di bawah otak yang bertugas untuk menghasilkan hormon. Selain menghasilkan hormon, kelenjar pituitari ini juga bertugas untuk mengendalikan fungsi organ pada tubuh manusia. Pada sebab pubertas ini, kelenjar pituitari itu menghasilkan 2 hormon. Yang pertama adalah hormon pertumbuhan dan yang kedua adalah hormon gonadotrofit. Hormon gonadotrofit ini itu yang merangsang gonad untuk meningkatkan kegiatan, dan hormon gonadotrofit ini merupakan hormon yang diproduksi oleh aktivitas sel pada ovarium dan pada testis. Jadi hormon gonadotrofit ini itu sangat berperan dalam kesuburan. Yang kedua adalah peran gonad. Dengan tumbuh dan berkembangnya gonad, yaitu organ-organ seks, yaitu seks primer dan seks sekunder. Seks primer di mana ciri-cirinya itu adalah bertambah besar dan fungsinya menjadi matang, dan seks sekunder dengan ciri-cirinya yaitu seperti rambut pada kemaluan yang sudah mulai tumbuh dan mulai berkembang. Yang ketiga adalah interaksi kelenjar pituitari dan gonad. Hormon yang dikeluarkan oleh gonad yang telah dirangsang oleh hormon gonadotrofit yang dikeluarkan oleh kelenjar pituitari yang tadi itu selanjutnya bereaksi terhadap kelenjar ini dan menyebabkan berangsur-angsurnya penurunan hormon pertumbuhan yang dikeluarkan sehingga menghentikan proses pertumbuhan. Interaksi antara hormon gonadotrofit dan gonad berlangsung terus-menerus sepanjang kehidupan reproduksi individu dan lambat laun berkembang menjelang wanita mendekati menopause dan pria mendekati
klimakterik. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Dianti. Materi selanjutnya yaitu usia pada masa puber. Masa puber sendiri atau masa remaja adalah masa transisi antara masa anak-anak menuju masa dewasa. Pada masa ini terjadi perubahan dalam segi biologis, kognitif, dan sosial emosional. Dalam kebanyakan budaya, masa ini dimulai pada umur 10-13 tahun dan berakhir pada umur 15-22 tahun. Menurut Kartono, dalam bukunya yang terbit pada tahun 1990, menjelaskan masa remaja itu dibagi lagi menjadi 3, yaitu remaja awal, remaja pertengahan, dan remaja akhir. Di sini saya akan membahas tentang akibat-akibat perubahan pada masa pubertas. Yang pertama terdapat akibat dari perubahan fisik, antara lain konjak endokrin. Yang kedua, cepat lambatnya proses kematangan. Yang ketiga, waktu kematangan. Yang keempat, kemampuan. Dan yang kelima, terdapat kemauan. Itu merupakan akibat dari perubahan fisik. Terus yang selanjutnya terdapat akibat perubahan pada sikap dan perilaku, antara lain yaitu ingin menyendiri sehingga menutup diri dari hubungan sosial, dan cuma sebatas terdapat kerja kelompok doang, teman kelompok doang gitu, tidak ingin bersosialisasi. Terus yang kedua terdapat timbul rasa kebosanan sehingga tersebut cenderung menjadi anak yang pemalas ya. Terus yang ketiga terdapat canggung dalam kegiatan atau merasa kikuk ya. Terus yang keempat itu perubahan emosi seperti sedih, merasa gelisah, marah, nah seperti itu. Terus yang selanjutnya itu tidak mau bekerja sama, dan dia itu cenderung seperti sering membantah gitu. Terus yang selanjutnya, yang terakhir, dia itu merasa kurang percaya diri dan takut apabila dia itu dikritik mengenai masalah hidupnya gitu. Itu merupakan akibat-akibat dari perubahan fisik maupun sikap dan perilaku pada masa pubertas. Oke, yang terakhir yaitu ada bahaya-bahaya pada masa remaja. Yang pertama yaitu ada variasi kondisi kejiwaan. Pada masa ini yaitu si remaja yang mengalami masa puber itu mengalami kondisi kejiwaan yang tidak menentu, yang berubah-ubah. Terkadang mereka itu terlihat bahagia, terlihat riang, terlihat senang, dan tidak mesti setelah mereka terlihat senang, bahagia, dan riang itu mereka langsung berbalik menjadi terlihat pemurung, sedih, dan sebagainya. Itu kondisi kejiwaan yang tidak bisa ditebak pada masa pubertas. Itu juga salah satu menjadi bahaya pada masa puber. Yang kedua yaitu rasa ingin tahu seksual dan coba-coba. Sebenarnya rasa ingin tahu seksual dan coba-coba itu merupakan kondisi yang wajar yang dialami oleh remaja pada saat puber, tetapi bisa menjadi bahaya. Kenapa? Karena jika si remaja yang mengalami masa puber tersebut tidak dapat menahan emosinya untuk tidak meluapkan rasa penasarannya, itu bisa menjadi bahaya karena mereka bisa menjadi melanggar perbuatan seksual yang tidak boleh dilaksanakan, seperti itu. Untuk yang ketiga yaitu ada rasa malas atau membolos sekolah. Itu juga menjadi bahaya. Kenapa? Karena pada masa remaja itu merupakan masa-masa yang bagus untuk mengembangkan kreativitas yang dimiliki remaja, untuk mengembangkan bakat yang dimiliki si remaja puber tersebut. Jika mereka memiliki rasa malas, itu bahaya. Kenapa? Karena nanti mereka itu akan menyesal dari tuanya. Kenapa saya dulu tidak melaksanakan ini, itu dan sebagainya. Terus yang keempat yaitu ada perilaku antisosial. Perilaku antisosial di sini yaitu dimana si remaja itu suka mengganggu orang lain, suka berbohong, suka bersifat kejam, agresif, dan sebagainya yang dapat mengganggu ketenangan orang lain. Yang kelima yaitu penyalahgunaan obat bius. Penyalahan obat bius di sini juga sangat bahaya bagi si remaja karena si remaja tadi dia itu memiliki rasa ingin tahu, memiliki rasa coba-coba, memiliki rasa penasaran. Jika dia
salah dalam penyalahgunaan obat bius itu mereka dapat kecenderungan untuk terus memakai obat bius, narkoba dan sebagainya. Itu juga bahaya. Terus yang keenam itu yaitu ada kondisi psikis atau bentuk psikosis yang dikenal dengan skizofrenia. Skizofrenia yaitu gangguan yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berpikir, merasakan dan berperilaku dengan baik. Mereka itu kadang itu memiliki kondisi skizofrenia yaitu mereka itu kadang tidak bisa berperilaku dengan baik, tidak bisa berpikir dengan jernih. Kadang mereka itu memutuskan sesuatu dengan cara tergesa-gesa seperti itu. Terima kasih. Itu penjelasan dari bahaya-bahaya pada masa puber. Terima kasih, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilali kok. Terima kasih, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilali kok.